Halo semuanya, setelah kita mempelajari keselamatan di dalam Kristus, mungkin kita akan bertanya-tanya mengenai apa yang akan terjadi berikutnya. Kalau saya udah tahu saya diselamatkan, lalu selanjutnya apa dong? Atau mungkin kita juga bertanya-tanya, kenapa kalau saya udah diselamatkan, saya masih bisa jatuh bangun di dalam menjalani keselamatan? Nah, pada kali ini kami akan membawakan sebuah topik yang dikenal sebagai Ordo Salutis atau proses keselamatan. Ordo Salutis ini terdiri dari 5 karya utama, walaupun masih banyak aspek dan varian yang lain. Tetapi untuk kali ini kita akan fokus kepada 5 aspek saja. Dimulai dari kelahiran baru yang ditandai dengan hidup yang baru atau regeneration. Aspek regeneration ini adalah karya kreatif Allah, di mana manusia sepenuhnya pasif dan ditekankan bahwa keselamatan datang sepenuhnya dari Allah. Tetapi kelahiran baru bukan berarti adanya penambahan sel-sel baru di dalam tubuh atau adanya pengurangan-pengurangan sifat dari jiwanya. Namun lahir baru itu terjadi tanpa disadari dan mempengaruhi hati yang di dalamnya konsep Alkitab. Hati itu mencakup akal budi, perasaan, dan kehendak. Kemudian masuk kepada pertobatan. Orang yang lahir baru bisa bertobat ketika ia menerima panggilan keselamatan, yaitu panggilan Injil. Pertobatan atau conversion ditandai dengan 2 hal. Yang pertama, ditandai dengan meninggalkan hidup yang lama atau mati bagi dosa. Yang kedua adalah iman, yaitu hidup bagi Allah. Aspek pertobatan ini memiliki 2 sisi. Sisi yang pertama mengarah pada arah hidup yang baru, yaitu mengarahkan hidup kita kepada Kristus, yang artinya kita membelakangi kehidupan yang lama. Namun pada saat yang sama kita ditarik kepada Kristus dan dengan iman kita melangkah maju. Dalam pertobatan, manusia itu aktif sekaligus pasif, karena pertobatan adalah hasil iluminasi dan buah dari Roh Kudus. Namun manusia juga perlu bekerja sama untuk mau diarahkan kembali kepada Allah. Setelah kita melakukan pertobatan, maka kita akan dibenarkan oleh iman atau justification. Artinya melalui tindakan yudiris Allah yang unik, kita mendapat kesempatan untuk bisa memanggil Tuhan sebagai Bapa, dan kita bisa dipanggil oleh Bapa sebagai anak-anaknya dan mewarisi hidup yang kekal. Setelah dibenarkan, Allah terus-menerus menguduskan kita melalui proses sanctification. Artinya akan selalu ada kemajuan yang baru. Secara bertahap dosa kita itu dibersihkan oleh Allah. Sekalipun dalam prosesnya, mungkin aja kita masih mengalami yang namanya jatuh bangun gitu ya. Tapi dalam proses inilah kita dapat merasakan bahwa ada kemajuan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian Allah memberikan anugerah ketekunan atau perseverance. Roh Kudus bertindak secara terus-menerus dalam diri orang percaya, di mana karya anugerah ilahi di dalam manusia itu terus dilanjutkan dan dibawa ke dalam kesempurnaan. Sehingga orang yang percaya itu diselamatkan dan perlu diyakini juga bahwa keselamatan itu tidak akan hilang. Semua hal ini dilakukan oleh Allah kepada setiap orang percaya, yaitu dengan mengaplikasikan semua karya Kristus di dalam penebusannya. Itulah sebabnya dalam proses keselamatan ini, kalau kelima aspek ini dihubungkan, hubungannya menjadi logis namun tidak kronologis. Jika aspek ini dilihat secara kronologis, mungkin tidak akan ada orang yang mengalami justification, karena tidak akan ada manusia yang 100% sungguh-sungguh bertobat dan tidak berbuat dosa lagi. Jadi, semua aspek ini hanya bisa diurutkan secara logis, namun tidak mesti secara kronologis. Dari skema ini saja, kita bisa melihat kelimpahan anugerah Allah di dalamnya, karena dimulai dan diakhiri dengan topangan anugerah Allah. Jadi sudah seharusnya kita mengucap syukur kepada Allah, karena Allah telah menopang kita. Jadi sudah seharusnya kita mengucap syukur kepada Allah, karena Ia telah menopang hidup kita dengan anugerah-Nya.